Jadi biayanya jauh lebih besar. Sekarang dipadatkan hanya 7 hari. Jadi kalau dihitung per kepalanya, ya jauh lebih murah, jauh lebih efisien hari ini. Retret pembekalan bagi pemimpin terpilih kembali dilakukan. Kali ini para kepala daerah yang mengikutinya. Sepenting apa program ini dan bagaimana pembiayaan di tengah efisiensi anggaran? Berikut 5 fakta retret kepala daerah. Fakta 1, kepala daerah sebagai peserta retret. Para kepala daerah mengikuti retret di Magelang sebagai pembekalan sebelum melaksanakan tugasnya. 481 kepala daerah yang dilantik Prabowo, serta kepala daerah lain yang berasal dari Aceh yang sudah lebih dahulu dilantik. Peserta retret hanya kepala daerah dan wakilnya yang merupakan pemenang sah. Untuk kepala daerah yang masih menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi tidak disertakan. Itu yang tidak ada gugatan di MK dan yang dismisal. Itu jumlahnya 505. Yang tidak lanjut perkaranya di MK itu ada 505. Nanti sisanya berarti akan sisanya nanti akan dilakukan sesuai dengan keputusan MK. Ya, nanti kan MK memutuskan mungkin berbeda-beda, ya, tergantung kasusnya. Nanti akan ditentukan. Hanya kepala daerah yang mengikuti retret selama 1 minggu sejak 21 hingga 28 Februari, sementara wakilnya hanya hadir sehari jelang penutupan. Fakta 2, pengaturan pembekalan layaknya hidup mandiri. Kepala daerah mengenakan seragam Satpol PP hanya saat aktivitas luar ruangan. Pada salah satu hari pembekalan, pemilihan baju ini karena kepala daerah dinilai sudah punya seragam Satpol PP yang dipakai saat tugas lapangan. Sementara untuk kegiatan sehari-hari di dalam ruangan, para kepala daerah memakai baju putih hitam. Mereka juga menggunakan batik saat acara formal. Kepala daerah tidur bersama di dalam tenda yang diklaim bertujuan agar saling mengenal untuk berkoordinasi antar daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Di retret, para kepala daerah dilatih untuk hidup mandiri, menekankan pentingnya disiplin dan kebersamaan. Mereka mencuci baju dan sepatu sendiri, serta dilarang minta bantuan ajudan. Fakta 3, topik yang dibahas dan pemateri. Setidaknya ada 4 pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas kepala daerah, lalu pemahaman Astacita yang merupakan 8 visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Membangun hubungan emosional antar kepala daerah dan pengelolaan anggaran negara. Untuk pengisi materi setidaknya ada 40 pejabat dari berbagai kementerian. Selain itu, pemateri dari sejumlah lembaga negara seperti Lemhanas, TNI, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Badan Gizi Nasional turut dilibatkan dalam kegiatan pembekalan ini. Tujuan dari acara ini, selain peserta dapat memahami tugas sebagai kepala daerah, peserta juga diharapkan paham program-program pemerintah pusat untuk menyamakan perspektif dari Pemda terhadap kebijakan pusat. Namun tujuan ini juga dikritik karena dinilai terlalu militerisme dengan arahan sentralisme. Hanya untuk menyukseskan program pemerintah pusat, bukan sebaliknya. Fakta 4, kesehatan para kepala daerah jadi perhatian khusus.
30% kepala daerah memiliki kadar kolesterol tinggi. Di antara mereka juga ada yang punya tingkat asam urat dan gula darah di atas rata-rata. Hal ini terungkap saat dilakukannya cek kesehatan di Kemendagri sebelum pelantikan dan menjalani retret. Bagi kepala daerah dengan riwayat penyakit dan baru menjalani operasi dalam 6 bulan belakangan, juga diberi atensi khusus serta kelonggaran. Fakta 5 pembiayaan retret kepala daerah. Biaya pelaksanaan retret kepala daerah 13,2 miliar rupiah ditanggung Kementerian Dalam Negeri. Angka ini muncul setelah dilakukan efisiensi jangka pendek dengan menggabungkan Diklat Kemendagri dan Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, sekarang kita gabung antara Lemhanas dengan Kemendagri. Kami duduk berkali-kali rapat di sini sehingga dipersempit cukup 2 hari saja untuk kepala daerah dan kemudian untuk Kemendagri yang tadi 2 minggu cukup 4 hari saja. Jadi sebetulnya sudah diefisiensikan yang pertama. Itu jadi efisiensi jangka pendek sudah dilakukan. Yang kalau dilakukan 1 bulan yang Lemhanas 14 hari oleh Kemendagri lebih besar, mungkin jauh lebih besar daripada 13 miliar. Namun publik melihat retret kepala daerah tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan oleh Prabowo. Cukup kontradiktif ya. Kenapa demikian? Karena belum lama ini gitu Presiden juga telah mengeluarkan Impres gitu ya nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi anggaran gitu ya, baik itu di tingkat pusat gitu ya, tentunya APBN dan juga daerah ya APBD. Kebijakan ini juga kalau dihitung oleh beberapa teman-teman ya kurang lebih mengeluarkan alokasi anggaran sebesar 10 sampai 11 miliar. Itu yang mungkin ditangani oleh pemerintah pusat. Belum lagi mungkin yang ditangani pemerintah daerah ataupun masing-masing kepala daerah ya. Sejumlah Pemda yang telah transfer biaya akomodasi dan konsumsi, transportasi, PDL 22 juta rupiah akan dikembalikan oleh Kemendagri. Meski demikian, Pemda tetap menanggung biaya pengeluaran untuk ajudan. Tegas dan kritis berikut deretan selebritas yang berani menyampaikan aspirasinya soal pemerintahan. Udah angry banget, makanya akhirnya bersuara.